banyak. Di sana juga ada pendeta yang lumpuh, saudara. Datang ke situ pakai toka yang beroda-roda itu. Belum khotbah. Terus datang ke depan, kata Pastor Kone ini sama istrinya. Saya tidak kasih tahu kalau itu anak saya. Ini Pastor Kone from aku bilang Nigeria. Kebetulan istrinya orang Indonesia, aku bilang. Ya, inilah dia, aku bilang. Orang Indonesia istrinya. Makanya ada hubungan. Jadi saya bawa dia ke sini. Bukan murah harganya, saudara. Saya hitungkan lah. Ya, bukan murah harganya. Mahal ongkosnya, Bu. Saudara tahu, sini yang lumpuh berjalan, saudara. Ada di samping saya satu lagi, sudah lama katanya dia. Yang satu baru 4 tahun, yang satu sudah lama. Dekat saya bilang, pergi kau, aku bilang. Baru pergi dia, saudara. Yang tadinya juga menggigil, tapi waktu kita lagi begini, Pak, kami kita kumpulin dari semua sekabupaten, pendeta-pendeta. Ada internetnya. Kita bikin di gedung besar. Nanti kami kalkulasi dulu, Pak. Pikirannya beringas itu. Punya kas, ser gitu. Tapi Tuhan akan berikan itu. Amin. Saya juga saudara sekalian. Malam harinya kami ke Pekanbaru. Anak-anak bilang, Bapak naik pesawat saja. Naik pesawat. Ya, naik pesawat apa-apa sama mama. Nanti kami jemput di sana katanya. Tetapi saudara, di sana kan harus korek-korek hidung. Di sini sudah pakai swab loh ya. Tidak boleh lagi ada itu antigen. Tidak boleh. Malas nanti dikorek. Waktu dikorek itu saya bersin-bersin, saudara. Kedar pula nakal-nakal orang di sini. Itu suhunya sampai ke dalam. Waduh, ngeri ya. Ngeri. Kami pun naik mobil sama ibu. Saya kira ibu ini tahan enggak. Rupanya ibu malah saudara sekalian mimpi di mobil. Tenang gitu. Bayangkan 12 jam lebih. Wah, syukurlah aku bilang. 12 jam. Nanti kita yang mau pergi ke sana juga, kita naik mobil aja deh. Kalau kita diundang ke Pekanbaru. Siap? Kan kita belum jadi kemarin. Mana Ibu Anu? Ya. Ibu Anu kan? Jadi saya bilang nanti orang-orang Dayak akan datang, mereka akan bernyanyi. Nanti kamu lihat wajahnya orang Dayak akan berbeda dengan wajah saudara semua. Kebetulan dilihatnya menantu saya seperti ini, apa kata dia bilang. Semua seperti ini. Apalagi nanti nyonyanya si pendeta Adi ikut. Gempar lah kurang saya pilih. Ikut lagi Nyonya Sri Oringo. Ikut lagi ibu yang agak pendek rambut sedikit, Mama Angga. Ikutlah kita semua layak di mana ya. Tapi ya puji Tuhan lah. Nanti Tuhan atur kita. Amin. Samuel juga menunggu. Ya, yang berbahasa kita aja deh. Ya, Tuhan memberkati akhirnya kami pun pagi-pagi sampai kelaparan. Wah, saudara terus dijemput anak saya yang datang ke sini dulu, yang sama bapaknya itu. Wah, susah-susah diaturnya. Kita cari hotel. Sesuatu hal saudara yang saya penting ceritakan buat kita. Kami kan sudah ada gereja dulu di
Sudah gembala sidang, yaitu GB Galatia, galak-galak tapi setia. Oh, gembala yang setia ya. Kepanjangannya gembala yang setia. Maka gereja kita nanti Horas Barigas nanti kita bikin, karena Horas dengan Barigas sama artinya. Saudara, mereka kumpul yang pernah kami layani, dikejarnya kami ke hotel. Ya. Dan dia bilang, Pak, besok kami akan kumpul di rumah. Berapa uangnya untuk uang makannya? Jangan, katanya. Kami kan kalian didik dulu guru sekolah minggu. Sama Kak Nelly, sama ini, kami guru sekolah minggu dulu. Iman kami timbul setelah pelayanan. Ibunya juga ikut saudara menjamu kami di rumahnya. Kami kebaktian di situ. Mujizat juga terjadi di situ. Haleluya. Yang lumpuh juga berjalan. Anak pendeta coba. Semua Tuhan lawan. Dan saya tidak sangka bahwa mereka bikin kue ulang tahun saya. Jangan tepuk tangan, orang ini belum tentu suka begitu. Tapi aku dengar sudah suka hari Jumat. Sudah habis makan, ngomong-ngomong, anaknya datang ke depan. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Dibawanya kuenya, saya nangis saudara. Seperti waktu saya dijamu oleh Bapak si Angga. Saya bilang, apalah artinya hidup ini. Sampai keluarga mereka menyediakan seperti itu. Ada yang kasih pakaian, ada yang kasih amplop. Bukan maksud saya kau besok bawa itu dosa. Bukan, enggak. Maksud saya mereka sudah berpisah kita hampir 40 tahun. Tapi mereka tidak melupakan, saudara. Kata anak-anaknya, waduh, bus tapi ini apa? Iya, lele. Lele-nya. Kan tembus juga itu. Saudara yang buatin saya, gitu. Ada lagi Pak, kami mau operasi ke Malaka, ke Malaysia. Kenapa? Untuk apa? Untuk mendapatkan anak laki-laki. Goblok kali kau. Bukan operasi menentukan kelahiran anak, tetapi Tuhan yang menentukan laki-laki atau perempuan, yaitu di rahim istri. Goblok kau, buang-buang kau. Nanti tahun depan dapat anak kau. Sok kau bilang, Tuhan yang kasih jiwa. Wah, disalamnya pula saya saudara. Itulah luar biasanya. Sehingga kami juga saudaraku sekalian, begitu sibuknya melayani. Saya diminta melayani kepada jemaat yang lama. Pak Pendeta yang main gitar ini, Pak Pendeta PDB, David Sudarmadi Hasoloan, ya Hasoloan ya, masih orang. Kamu harus tahu lah, orang sudah 20-an kok, 78 tahun lagi, gimana kamu? Harus arah-arahkan lah. Dia pergi ke GBI, agak jauh di sana. Tapi saudara, ada sesuatu yang tidak bagus ini di Sumatera ini. Kolektornya pun, salamnya pun tidak ada, coba. Ibunya semua. Kemana kolektornya? Aku bilang, ini Pak, untuk punya gereja. Oh iya, oke lah. Tidak tahu menghormati orang kau. Sudah kita kasih makan kau. Begitu juga kau tak tahu menghormati. Saya pun melayani, dia melayani, mereka berdua melayani. Dan akhirnya habis gereja, Pak Pendeta Adi Joshua membaptis mereka di dalam kota.
kesukaannya, saudara. Apa yang Tuhan perintahkan kami lakukan dengan penuh sukacita, dan sambutan orang-orang di situ pun luar biasa. Datang mengantar buah, datang ini ke hotel, datang ke sini, saudara. Tuhan memberkati lah. Dan maksud saya bahwa Tuhan memandang gerejanya Barigas, itu aja. Tuhan memberkati ya. Katanya Pak Jabek, kita besok ucapan syukur. Jam 5 ya. Iya. Saya mau tanya ini si Pak Sekretaris Jenderal kita, kapan kita bikin hari Sabtu Jangan bilang-bilang dulu, saya bilang. Terus ditelepon rumah tangga, ketua rumah tangga, Pak hari Jumat ucapan syukur. Wah, tanya dong berapa dia bilang. Jangan pikirkan itu. Kami menghormati gembala kami, kata dia pula. Nanti bersungguh-sungguh orang. Tidak, katanya. Gembala yang membawa kami ke padang rumput dan terbukti kami semua diberkati, katanya. Iya. 2 minggu ini mereka ini diberkati. Itulah berbaik hati Pak Gibson. Bawa dia ke sana. Dan semua khotbah-khotbahnya saya dengar juga. Wih, keras juga rupanya Bapak ini, kupikir. Jangan keliaran di luar, kata dia. Masuk kandang, katanya. Aku aja tidak berani khotbah begini. Tapi puji Tuhan, ya. Semua puji Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan. Nanti kita sebentar ya, sebelum kita buka. Ada bukanya apa? Ada. Ada ya. Ya, saya serahkan sama kau nih. Kita tidak perlu malu-malu sama Tuhan. Sudah, sudah. Puji Tuhan. Are we excited tonight? Apakah kita bersuka cita malam hari ini? God is doing a new thing in Barigas. Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang baru di tengah Barigas. It's a new season. Ini adalah musim yang baru. And that's why you're a target. Dan itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara adalah target dari Tuhan. That's why Barigas is a target in Kalimantan. Itulah makanya Barigas adalah target di tengah Provinsi Kalimantan Tengah. Because of the plan and program for the next 10 years. Karena ada rencana yang akan dibuat 10 tahun ke depan ini. If you look around during this pandemic, Kalau Bapak Ibu Saudara melihat sekeliling sepanjang masa pandemi ini, I don't think there's any church in Kalimantan that was attacked the way Barigas was attacked. I don't think any church in Kalimantan was attacked the way Barigas was attacked. oh ya, saya rasa tidak ada satu gereja pun selain dari Barigas yang mengalami serangan seperti COVID yang kemarin. Ya betul ya? Ada nggak gereja yang lain yang separah seperti kita ini? Tidak ada. Tidak cuma Barigas. Ada? Tidak ada. Tidak ada. Yeah, I know. Ya saya tahu. It's because Itu karena you are in the plan and destiny of God. karena saudara semua ada di dalam rencana dan kehendaknya Tuhan. So the enemy is not happy about your testimony in Kalimantan. Jadi musuh itu tidak senang dengan kesaksian hidup kita di tengah-tengah Kalimantan ini. Father, we thank you tonight. Bapak, kami bersyukur malam hari We ini. give you all the glory Kami memberikan hormat dan pujian kami for what you are about to do in this place. untuk apa yang Kau akan kerjakan di tengah-tengah tempat We ini. thank you, Lord, Kami bersyukur Tuhan because the enemy has lost the battle. karena musuh sudah kehilangan, sudah dikalahkan. We thank you, Father, Kami berterima kasih Bapa that in the next 10 years, bahwa 10 tahun ke depan you ini have a great program for us. Engkau memiliki program yang baik bagi kami And we are getting ready
Dan kami semua menjadi siap. We are getting ready Dan kami sedang bersiap for the move of God untuk pergerakan Allah in Indonesia. di Indonesia. We are getting ready Kami semua siap to take over. untuk mengambil We alih. are getting ready Kami semua siap for expansion. untuk We perluasan. are getting ready Kami semua siap to take over islands. untuk mengambil alih pulau We are ini. getting ready Kami siap to take over the nation. untuk mengambil alih bangsa ini. Because this is the season. Karena inilah musimnya. This is the season. Inilah musimnya. Do not be afraid, says the Lord. Kata Tuhan, janganlah takut. I'm about to do a new thing. Aku akan mengerjakan sesuatu yang Do baru. not be afraid. Jangan takut. For I have come down Karena aku datang in the midst of my people di tengah-tengah umatku to do great untuk wonders. mengerjakan sesuatu, untuk memperingatkan sesuatu. I'm going to raise you Aku akan mengangkatmu like a mountain. Like a mountain. seperti naik ke atas gunung. And I will cause the islands Dan aku akan menyebabkan pulau ini to see the glory untuk melihat kemuliaan in you. di dalam kalian. Barigas, get ready. Barigas bersiaplah. Barigas, get ready. Barigas bersiaplah. Barigas, get ready. Barigas bersiaplah. There is no time for strife. Tidak ada waktu untuk kalah. There is no time for competition. Tidak ada waktunya untuk persaingan. Everyone, Setiap orang the race is set. tempat perlombaan itu The sudah race disiapkan. is set. Ya, tempat lapangan perlombaan itu sudah Every disiapkan. family, Dan setiap keluarga, the race is set. pertandingan itu sudah disiapkan. On your mat. On your mat. Di bawah kakimu. Get set. Oleh sebab itu bersiap-siaplah. Go. Pergi. Go. Pergi. Go. 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 Pergi. This is the word of the Lord for you tonight. Ini adalah perkataan Tuhan malam ini kepada kita semua. And I want you to get ready. Dan saya mau kita semua menjadi bersiap. Get ready. Bersiap. Thank you, Father. Terima kasih Bapak. Thank you, Holy Spirit. Terima kasih Roh In Kudus. the name of Dalam nama Jesus. Yesus. Somebody say Semua hallelujah. katakan haleluya. Hallelujah. Haleluya. You know, I don't know what to call myself. Saya jadi tidak tahu menyebut diri saya sendiri. Sometimes it's strange to me things happen. It's strange to me things happen. Buat saya agak aneh karena sesuatu itu terjadi. I just can't explain. Saya tidak bisa menjelaskannya. If you give me 5 minutes, Kalau Bapak Ibu berikan saya waktu 5 I can menit, preach a powerful message. saya bisa saja menjelaskan atau menyampaikan Altar call pesan yang kuat dan menantang Bapak Ibu. and work miracles in 5 minutes. Bisa juga meminta supaya mujizat itu dinyatakan di tempat ini dalam waktu 5 menit. And if you want me to teach for 2 hours, teaching. Dan kalau Bapak Ibu mau saya mengajar dalam waktu 2 jam, You know, my wife used to say, "Oh, Pastor, why you teach too long? kadang istri saya bilang, Pastor kamu, Why you was teaching ya long? kamu You're kalau teaching long." khotbah lama sekali, panjang sekali katanya. People are complaining. Banyak orang jadi komplain mengeluh. Then the Lord always tell me, Dan Tuhan selalu bilang kepada saya, anywhere I teach, dimanapun saya mengajar, the people are spiritually mature. These people are spiritually mature. bahwa setiap orang yang mendengarnya akan menjadi secara rohani menjadi dewasa. Dewasa, mature. 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 So, but anywhere I teach, 5 minutes. Jadi dimanapun saya mengajar selama 5 menit Just do miracle. dan melakukan mujizat. Means the people are not mature. They can't handle the truth. They can't handle the truth. Mereka tidak bisa menerima kenyataan yang sebenarnya. So I thank God for Barigas. Jadi saya berterima kasih untuk Barigas. 5 minutes, they're ready. 5 menit mereka semua sudah siap. 2 jam, they're ready. 2 jam sudah siap. Amin. Amen. So people get confused. What kind of calling do you have? Jadi orang jadi bingung panggilan apa sebenarnya yang pastor ini miliki. Then when I'm outside the church, no. Dan kalau saya keluar dari gereja, When I'm in KKL, kalau saya ada di tengah KKR, 10,000 people. 10.000 orang, It's another story entirely. Another story entirely. Another story.
Oh, ada cerita lain yang terjadi. So it's the grace of God. Itu adalah kemurahan Tuhan. I just want to thank God Saya hanya mau mengucap syukur kepada for Tuhan my training from Africa. untuk training-training yang sudah saya miliki selama saya di Afrika. All what I'm doing in abroad now, outside my country, Yang saya sedang kerjakan di luar dari negeri saya, di luar dari tempat saya, is as a result of my training back home. itu adalah hasil dari apa yang saya dapatkan waktu saya ada di negeri saya. And I'm not challenged. I'm not challenged what I'm seeing. Miracles, healing, I'm not impressed. Saya merasa tidak begitu sangat terkagum dengan apapun mujizat-mujizat yang terjadi. I'm not impressed. Saya tidak begitu kagum Because back in Africa, karena kembali ke Afrika, di Afrika I do more. saya bisa melakukan lebih daripada itu. We gather crowd of 60,000, stadium full. Bahkan ada bisa kumpul sampai dengan 60-60 ribu orang dalam stadion berkumpul. And we move a whole nation, cities. Dan kita bisa mengubahkan kota-kota. So I still see myself operating below. Jadi saya ini masih menganggap diri saya sedang mengerjakan sesuatu yang masih di bawah. So I will never be excited when I see all this. Not yet. Jadi saya nggak begitu terlalu excited melihat sesuatu yang ya masih segitu-segitu aja. Now listen. Jadi dengar Bapak Ibu, The Lord is bringing us to new level. Tuhan sedang membawa kita ke level yang baru. Since 2019, Sejak 2019, November 19. bulan November 2019, Yes, the Lord told me something. Tuhan menyatakan kepada saya sesuatu. And I was telling our church in Manila. Dan saya memberitahukannya kepada gereja saya di Manila. It's on record. Video is on record. The message is on record. Jadi pesan ini terekam. The Lord began to say what will happen in 2020. Tuhan mulai berbicara kepada saya apa yang akan terjadi di tahun 2020. 2020 will be year of catastrophe, year of problems. Jadi Tuhan katakan 2020 adalah menjadi tahun yang penuh dengan kekacauan. Because every 20 years, Jadi, karena setiap 20 tahun, God always do something special. And the devil also do something special every 20 years. Tuhan mengerjakan sesuatu yang luar biasa, tetapi roh jahat juga mengerjakan sesuatu yang luar The biasa. Lord said from 2021, Tuhan bilang mulai dari 2021 it's very important. adalah tahun yang sangat penting. So you have to start fasting. Jadi Bapak Ibu harus mulai I berpuasa. have to start fasting. Saya. I have to start fasting. Tuhan berbicara kepada dia untuk dia memulai berpuasa. So November 2019. Mulai bulan November 2019. 19th of November. Tanggal 19 November 2019. God said you must wait on me. Tuhan bilang kamu harus menanti-nantikan saya. Because I have something great to do from 2021. So 2020 is preparation. Jadi saya akan mengerjakan sesuatu yang besar dan 2020 adalah menjadi tahun persiapan. There won't be much movement in 2020, so you need to stay in my presence. Jadi tidak akan ada banyak pergerakan pelayanan. Jadi saya ingin kamu ada di dalam hadirat saya. So from November 19, 2019. Jadi mulai dari 19 November 2019 2000 November 19. sampai dengan November 2020, It was all indoors fasting. semuanya saya lakukan ada di dalam ruangan dan berpuasa, berdoa dan berpuasa. Every appointment cancelled. Though there was lockdown everywhere. Ya, selama masa lockdown, semua rencana-rencana pelayanan di-cancel, dibatalkan. The last program I went to was in March 19th in Papua. Jadi program yang terakhir yang saya kerjakan adalah di bulan Maret 2020 di Pulau Papua. Big revival meeting. Ada pertemuan kebangkitan. But as I flew, Ketika saya terbang ke Papua, they announced mereka mengumumkan everything closed down. semuanya ditutup. March 19, 2020. Maret everything closed down. 2020 semuanya ditutup. No revival program, nothing. Tidak ada lagi program kebangkitan rohani yang lain. But I just arrived Papua. Jadi saya baru tiba di Papua. They said, Pastor, you cannot go back. You cannot go back. Jadi mereka bilang kepada saya, Pastor, kamu nggak bisa kembali lagi. Just give us one day, just one day. Jadi Pastor berikan kami 1 hari saja. So just have a very brief meeting.
Jadi kami mengadakan pertemuan yang cepat. I flew back the following day to Jakarta. Kemudian besok harinya saya kembali lagi ke Jakarta. So after 2 weeks, Selama 2 minggu, there was a call ada sebuah telepon by my translator. dari translator saya, penterjemah saya. Pastor Tony, where are you now? Dia bilang, Pastor Tony, kamu ada di mana sekarang? The government is looking for you. Pemerintah sedang mencari kamu, katanya. I said, what? Government looking for me? Apa? Pemerintah cari saya. What did I do? Apa yang saya bikin sampai mereka mencari saya? They said, you need to be quarantined. You need to be quarantined. Kata pemerintah bilang kepada saya, kamu harus dikarantina. Where are you in Jakarta? You need to be quarantined. Kamu ada di mana di bagian Jakarta? Kamu harus dikarantina, katanya. I said, why? Why? Saya bilang, kenapa? Kenapa? I don't have any. This is true. I don't have any. Nothing. I'm okay. Saya tidak sakit, saya baik-baik saja. They said, no, your driver. Dia bilang, bukan kamu, tetapi supirmu. The driver that drove you. Supir yang membawa kamu itu. And the translator and all the people in the car. Dan penterjemahmu dan orang yang ada di mobil itu. The driver is dead with COVID. He's dead. Jadi supir itu meninggal karena COVID. So all the teams, quarantine teams in Papua, they're calling Jakarta, look for that man. He needs to be quarantined. All the teams. Semua tim yang ada di Papua bertelepon. Mereka mencari orang itu. But I knew something was wrong that 2 weeks. Tapi saya akhirnya mengerti bahwa ada sesuatu yang terjadi yang tidak benar, yang tidak beres selama 2 minggu ini. That was when I knew COVID is a spirit. Akhirnya saya menyadari bahwa COVID itu adalah roh. Corona is a spirit, a demon. Itu adalah roh jahat. Corona itu adalah roh jahat. Don't just look at it as medical, no. Jadi jangan hanya memandang sebagai sesuatu penyakit We saja. are fighting a principality of sickness. Kita sedang menghadapi sesuatu bentuk Principality. It's not ordinary sickness. It's principle, powers, principalities, rulers of darkness. Ya, ada kekuatan dari kejahatan, kuasa jahat. So don't take it lightly. Jangan menganggap enteng. Vaccine is not going to cure it. Jangan diremehkan karena vaksin tidak akan bisa menyembuhkan itu. Because it's a sickness from hell. Karena itu adalah penyakit dari neraka. And the sickness is assigned to the church. Dan penyakit ini menyimbolkan kepada gereja. It's not to the world. It's not to the world. This sickness is for the Ini church. adalah untuk menekankan kepada gereja, bukan kepada dunia. Because the devil wants to shut the church up. Karena roh jahat ingin menutup gereja. Because the church has the largest gathering per week in the world. Karena gereja memiliki pertemuan-pertemuan yang terbesar setiap minggu di seluruh dunia. We have the largest gathering more than football, basketball, baseball. Ya, kita memiliki pertemuan-pertemuan setiap minggunya lebih daripada pertandingan-pertandingan bola, pertandingan-pertandingan olahraga yang lain. And their gathering don't mean anything to the devil. Dan ketika mereka berkumpul dalam pertandingan itu, mereka tidak membuat roh jahat takut. It's the church. Tetapi yang membuat takut itu gereja. Because when we gather, Karena kalau kita berkumpul, we gather per week. kalau kita berkumpul setiap minggu, Millions. setiap jutaan, And our sound is making problem in the atmosphere. ya, dan suara yang kita dengarkan itu membuat masalah di atmosfer udara yang jahat itu. That's why. Itulah makanya, itulah sebabnya. Open your eyes. Buka mata saudara, Open your eyes. buka mata saudara. You must pray tonight. Saudara mesti berdoa malam hari ini. Open my eyes. Tuhan, buka mata saya. Because we're in a different season. Different season. Ketika musim itu berubah, The season has changed. musim itu sudah menjadi berubah. If you don't move by the Spirit, Kalau saudara tidak berjalan di dalam roh, there will be problem for you in the next 10 years. akan ada masalah bagi saudara 10 tahun ke depan If ini. you don't listen to the Holy Spirit, Kalau saudara tidak dengar apa kata Roh there Kudus, will be
problem for you in the next 10 years. Akan ada masalah 10 tahun ke depan ini. The season has changed. Musim sudah berubah. Now, the Lord asked me to tell you. Dan Tuhan memerintahkan saya untuk memberitakan ini kepada saudara. 2 Corinthians chapter 4. Dalam 2 Korintus 4. 2 Corinthians chapter 4. 2 Korintus 4. Verse 18. Ayat 18. So before I read that, Sebelum saya membaca firman let Tuhan me ini, just finish my testimony about Papua. saya terus akan melanjutkan kesaksian saya mengenai Papua. So for 2 weeks, Selama 2 minggu, I fought with the spirit of Corona. That's when I knew Corona was not just sickness, it's a demon. setelah saya menyadari bahwa Corona ini bukan sekedar penyakit tetapi roh jahat, saya mulai memeranginya. And I told them I am okay. Dan saya memberitahukan kepada mereka yang khawatir kepada saya bahwa saya No oke. sign, I'm okay. Tidak ada tanda-tanda bahwa saya kena corona, saya oke. So they monitored me for some days. I was okay. There's no sign. Akhirnya mereka juga mengerti bahwa saya juga baik-baik saja, But tidak. God just wanted to show me Tetapi Tuhan ingin menunjukkan kepada the saya, spirit we are dealing with. roh yang kita hadapi ini. Now you need to be praying, I bind Corona. I bind COVID-19. I bind Corona. I bind COVID-19. Jadi kita mulai hari ini kita harus berdoa, kita harus mengikat corona, mengikat corona. You must take authority. Kita harus mengambil otoritas itu. You must take authority. Kita harus mengambil otoritas itu. Because there is no cure. Karena tidak ada penyembuhnya. There is no cure. Tidak ada penyembuh. Don't be deceived with vaccine. Jangan ditipu dengan vaksin. There is no cure. Tidak ada penyembuhnya. The cure is in the power of the Holy Spirit. Penyembuhnya adalah dari kekuatan kuasa Roh Kudus. If the church, Di gereja. if the church Di gereja. does not wake up, if the church does not wake up, Kalau gereja tidak bangun, this sickness is going to another level. penyakit ini akan bertambah-tambah meningkat ke level yang lebih lagi. That's why we must pray. Oleh sebab itu kita harus berdoa, berpuasa. We must pray. We must fast. Kita harus berdoa dan berpuasa. Don't depend on medicine. Don't Yeah. depend on vaccine. You must pray. You must fast. You must take authority. Jangan bergantung kepada berita-berita dari majalah, dari koran. Jangan bergantung kepada vaksin, tetapi kita harus berdoa dan You must berpuasa. believe God for your healing. Kita harus percaya Tuhan untuk kesembuhan. You must believe God for your protection. Kita harus percaya Tuhan untuk perlindungan. You must believe there is power in the name of Jesus. Kita harus percaya bahwa ada kuasa dalam nama Yesus. You know, they make it so strange. Yang membuat ini menjadi aneh. Anytime you talk that Jesus healed Corona, Ketika saudara berbicara kepada orang lain Tuhan menyembuhkan corona, they shut you down. pasti saudara akan dilemahkan atau They take you out of disuruh YouTube. berhenti. Why? They take you. They take you out of YouTube. If there's a testimony of somebody, Kalau "Oh, I ada healed of testimoni, kesaksian-kesaksian mengenai kesembuhan karena disembuhkan Tuhan Yesus dari corona, pasti itu dihilangkan oleh orang They lain. take you out from YouTube. Take you out from Facebook. Ya pasti diambil, dihilangkan dari YouTube, dari Facebook. Because they know Karena mereka tahu there is power ada kuasa in the name of Jesus. dalam nama There Yesus. is power Ada kuasa in the name of dalam Jesus. nama There Yesus. is power Ada kuasa in the name of dalam Jesus. nama Yesus. And right now, Dan sekarang in ini the next 10 years, dan sampai 10 tahun ke depan, God wants His people to prepare. Tuhan mau umatnya menyiapkan diri, Prepare. menyiapkan diri, Prepare. siapkan God diri, say prepare. siapkan dirimu. I want to use you Aku mau memakaimu as a special program sebagai program atau for the church rencana yang spesial dari gereja for the next 10 years. selama 10 tahun ke depan ini. And Barigas Di Barigas leading Kalimantan. yang akan memimpin Kalimantan. Saudara kurang menyimak ini. You didn't hear me. Saudara kurang menyimak ini. Barigas Barigas leading Kalimantan. yang akan memimpin Kalimantan. Barigas. Barigas, Barigas Barigas will bring influence yang akan memberi pengaruh to Kalimantan. kepada Kalimantan. And maybe, mungkin, Mungkin the capital ibu kota ini will come to Kalimantan. akan beralih berpindah kembali ke Palangkaraya. Maybe the next 10 years, maybe Mungkin the next 10 10 years, tahun ke depan ini that vision will happen. visi
persekusi itu akan terjadi. But before it Dan happens, sebelum itu terjadi, Barigas Barigas already on the mountain. sudah ada di atas gunung. The light shining. Dan cahayanya bersinar. The light shining. Cahayanya bersinar. The light shining. Cahayanya The bersinar. light shining. Cahayanya The light bersinar. shining. Cahayanya bersinar. God is saying, get ready. Kata Tuhan, bersiaplah. It's not time to be afraid. Jangan, ini waktunya untuk jangan takut. It's not time to be afraid. Ini waktunya supaya tidak takut. It's not time to be afraid of coming to church. Ini waktunya untuk tidak takut ke gereja. Huh? You are not afraid to go to market. Bapak Ibu tidak takut pergi ke pasar. Huh? Ya, nggak takut kan? Are you afraid to go to the market? Ada yang takut pergi ke pasar? Is Corona telling you don't go to market? Ada yang melarang saudara untuk Is pergi ke Corona telling you don't go to market? Don't go to Corona pasar. melarang saudara pergi ke pasar? And in the market, you jam everybody. Dan ya, di pasar saudara pegang-pegang semua, bertemu dengan banyak orang. And when you come to church, Dan ketika saudara datang ke gereja, don't touch me, don't touch me. jangan sentuh saya, jangan sentuh saya. Ini rumah Tuhan. You feel more safe in pasar than in the house of God. Saudara merasa lebih aman di pasar daripada di rumah Tuhan. In the market, you do social distance. Apakah di pasar saudara ada jaga jarak? Do they do social distance in the market, in the pasar? Ada No! jaga jarak di pasar? Nggak ada, saudara. But when you come to church, you're afraid. Tapi kalau saudara datang ke gereja, saudara takut. Some of us wearing masks. Dan semua kita pakai masker. Sorry, I'm a radical. Maaf, saya terlalu radikal. When I look at the market, when I look at the pasar, no social distance. What's going on? Ya, kalau di pasar tidak ada jaga jarak, semuanya bebas. When we come to church, we become afraid. Don't touch me. Kalau kita ke gereja, oh maaf, jangan sentuh saya. They Jangan even sentuh. tell you, don't talk. Bahkan mereka menyuruh kita jangan bicara. Because when you talk, Corona go out. Kalau kita bicara nanti coronanya nyebar kemana-mana. Lies of the devil. Itu adalah kebohongan dari kuasa. The safest place is the church. Yang tempat yang paling aman adalah di gereja. Not even hospital. Bukan di rumah sakit. That's why they don't want you to come to church. Itulah sebabnya mereka nggak mau datang ke gereja. There is power in the house of God. Ada kuasa di dalam rumah Tuhan. They've already put fear in us. We're afraid of church. Roh jahat sudah menaruhkan ketakutan kepada kita supaya kita takut ke gereja. I know because of what happened here, everybody's like, don't go to church. Don't go to church. Saya tahu pasti di sini juga terjadi. Oh, jangan pergi ke situ. Jangan pergi ke gereja. But what has happened? Tetapi apa yang terjadi? We're all healed, right? Kita semua di sini malam hari ini. Nobody lost, nobody dead. Tidak ada yang mati kan? The house of God. Rumah Tuhan. The devil is afraid of the house of God. Kuasa jahat itu takut dengan rumah Tuhan. So look at what the Lord is saying. Jadi lihat firman Tuhan yang menyatakan. Chapter 4. 2 Corinthians. 2 Korintus 4 ayat 16. Okay. Yes. Therefore, we do not lose heart. Yes. Sebab itu kami tidak tawar hati. Don't lose heart. Jangan tawar hati. Even though our outward man is perishing, Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, yet the inward man is renewed day by day. namun manusia batiniah kami diperbaharui dari sehari ke sehari. The inward man Manusia batiniah is renewed. diperbaharui. So it means Itu artinya sometimes kadang-kadang your flesh can be weak. daging kita tuh bisa lemah. Sometimes Kadang-kadang you can be attacked with sickness. kita bisa diserang juga oleh penyakit. Yes, you can. Ya, bisa. Affliction can come to your body, Kelemahan tubuh bisa datang kepada tubuh kita. but you must not focus on your body. Tetapi kita
tidak boleh fokus kepada tubuh You kita. must focus on your inner man. Kita harus fokus kepada manusia batiniah kita. Your body may be weak. Tubuh kita, daging kita mungkin lemah. Your body may be attacked with sickness. Tubuh kita mungkin diserang oleh sakit. You must focus on the inner man. Tapi kita harus fokus kepada manusia batiniah kita. Because most believers Karena banyak orang percaya cannot stand persecution. tidak tahan dengan penganiayaan. It is now the next 10 years. Itulah sebabnya mulai dari ini ke 10 tahun ke depan, We are going to know true children of God kita akan bisa membedakan apakah dia benar-benar anak Tuhan and true pastors. dan benar-benar pendeta yang sesungguhnya. Because affliction is coming. Karena penganiayaan itu akan segera datang. The gospel of persecution. The gospel of persecution. Ya, pemberitaan mengenai penyiksaan ini. Now we are listening to the gospel of prosperity. Nah, sekarang kita sedang Prosperity. listing. Kita sedang masuk ke dalam pengajaran mengenai kemakmuran. We have been hearing. Ya, kita mendengar mengenai kemakmuran. Get house. Beli rumah. Buy land. Ya, beli tanah. That's the gospel we've been hearing. Inilah yang akhirnya kita sering dengar. But the system has shifted. The system has shifted. Dan mulai saat ini sistemnya akan berganti. The satellite of heaven has shifted location. Ya, satelit dari surga itu sedang mengubah lokasinya. Satelit ya dari surga. Message has changed. Pesannya sudah berubah. Message has changed. Pesannya sudah berubah. And you must understand Dan saudara mesti mengerti. that this is the best time to walk with Inilah God. waktu yang sangat baik untuk berjalan dengan This Tuhan. is the best time to trust God. Inilah waktu yang sangat baik untuk menyerahkan kepercayaan kita penuh kepada Because it's a Tuhan. season of persecution. It's coming. Karena musim dari penyiksaan itu akan segera datang. It's coming. Akan segera datang. It's coming. Akan segera datang. No more lukewarm Christians in the house of God. No more lukewarm, hot or cold in the house of God. Ya, tidak ada lagi orang yang panas dan yang suam-suam di gereja. God is shaking the church Tuhan sedang menggoncangkan gereja. and separate the sheep from the goat. Dan dia sedang memisahkan kambing dengan domba. And God wants to raise an army. Dan Tuhan sedang mengangkat atau mempersiapkan sebuah tentaranya. So don't be afraid. Jangan takut. So jangan takut, jadi jangan takut. What you hear, Apa yang saudara dengar, what you see, apa yang saudara lihat, the persecution you hear, penyiksaan, masa kesusahan atau penyiksaan yang saudara lihat, don't be afraid. jangan menjadi takut. Because God is preparing us for a glorious season. Karena Tuhan sedang menyiapkan kita kepada musim penuh kemuliaannya. Verse 17. For Ayat 17. our light affliction, Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini which is but for a moment, mengerjakan bagi kami yang sementara ini is working for us a far more eternal weight of glory. mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. All that we see, Apa yang semua yang kita lihat ini, shaking the world, corona, pandemic, yang mengguncangkan dunia ini, corona, business collapse, bisnis, usaha-usaha pada finance collapse. bangkrut. God says light affliction. Light affliction. It's a small problem. Kata Tuhan itu masalah yang kecil sebenarnya. But is that a fact? Is this a small problem? Menurut kita ini masalah yang kecil nggak? This is not a small problem. This is a big problem. Pandemic is a big problem. Ya, ada big problem. But God is saying it's light. Tetapi Tuhan bilang ini ringan. Light affliction. Ini adalah penderitaan yang ringan. Light affliction. Penderitaan yang ringan. Light affliction. Penderitaan yang ringan. Why? Kenapa? Because God Karena Tuhan is preparing the church
sedang menyiapkan gerejanya, for a greater glory, kemuliaan yang lebih besar, for a greater power, kemuliaan kuasa yang lebih besar, for greater manifestation. manifestasi roh yang lebih besar. God is raising violent army, Jadi Tuhan sedang menyiapkan tentara-tentara yang berkualitas, violent army that will not be afraid, tentara-tentara yang tidak pernah takut, that will speak to the government. yang akan berbicara kepada pemerintah. That's what God is preparing Inilah yang sedang ini Tuhan sedang siapkan for this next 10 years. 10 tahun ke depan ini. You must prepare yourself. Jadi saudara harus menyiapkan diri saudara. Don't look at the crisis Jangan lihat krisisnya, because it's coming. Crisis is coming. karena krisis itu pasti akan datang. But don't look at it. Tapi jangan fokus dan lihat kepadanya, Focus on the Lord. tetapi fokus kepada Tuhan. Whether there is no money, tidak ada uang, Kalau tidak ada uang, tidak ada rumah, tidak ada rumah, tidak ada makanan. tidak ada makanan, You don't allow that to move you. jangan membuat itu menjadi saudara menjadi berubah atau menggoyahkan saudara. Focus on the Lord. Tetapi saudara harus tetap fokus kepada Tuhan. Because this season Karena musim is ini a season of miracles. adalah musim mujizat. This season Musim ini is a season of miracles. musimnya mujizat. Get ready to buy more land because people will leave their land and run away. Bersiaplah untuk membeli tanah-tanah yang baru karena yang mereka yang punyanya akan meninggalkannya begitu saja. Businesses will close down. Businesses will close down. Banyak usaha-usaha akan tutup. Get ready to buy businesses. Jadi bersiap-siap untuk memiliki bisnis-bisnis yang baru. Say, "But I'm not working. How can I buy business?" No, Saya tidak ada enggak. kerja, no work. Tidak ada kerjaan, bagaimana mau beli usaha baru? How can I buy? Bagaimana? I'm not working. I lost my job. Ya, saya kehilangan kerjaan, saya nggak bekerja. Bagaimana saya bisa punya usaha yang baru? Now listen. Dengar Bapak Ibu, We're in the season. kalau musim ini, God is going to bless you without working. di musim ini Tuhan akan memberkati Bapak Ibu tanpa bekerja. Without work, Without working. tanpa bekerja. See, your mind is you must work and be blessed. Jadi kalau pikiran kita harus bekerja dan kita diberkati. That season is gone. Musim itu udah lewat, It's gone. sudah lewat. You don't know. Bapak Ibu nggak tahu. That's why they say stay at home. Stay at home. Oh, ya karena kita di rumah kan. What do you think that is? Prophetic. But you Menurut don't Bapak understand. Ibu secara profetik itu apa? Kalau kita di rumah kan, tidak kemana-mana di rumah. You feel you must go out to work to get money, right? Keinginan kita harus keluar dan mencari uang. But they are telling you a prophetic message. Tetapi Stay at home. kita diberitahu untuk tetap ada di rumah. It means when you stay at home, Itu artinya kalau kita ada di you rumah, have to stretch your faith. kita harus mengembangkan iman kita, Stretch your faith. mengembangkan iman kita. Because money will come into your bank account without working. Karena uang itu akan datang ke rekening saudara tanpa bekerja. Don't believe. Mereka nggak percaya. I'm talking from practical experience. Saya berbicara berdasarkan pengalaman. God said, what is the best time for me to do miracles for my people? Tuhan bilang kapan waktu saya untuk yang tepat untuk melakukan mujizat untuk umat saya. What is the right time for me to show them that I'm God? Waktu yang kapan yang tepat untuk menunjukkan bahwa saya adalah Tuhan yang berkuasa? By giving them houses they did not build. Adalah dengan memberikan rumah bagi mereka walaupun rumah itu tidak mereka bangun. Houses you did not build. Rumah-rumah buat saudara walaupun saudara tidak membangunnya. I'm quoting the scriptures. Saya mau menjelaskan firman Tuhan ini. Study the Bible, Deuteronomy. Deuteronomy, study Ya, it. di dalam Ulangan Deuteronomy. Ya, dijelaskan di situ. Study the book of Deuteronomy. Pelajari buku Ulangan. God said, a season is coming. Tuhan bilang musim ini akan datang. I will give you lands you did not own. You don't own it, but I'll give it to you. Saudara akan miliki tanah yang bukan milik saudara dan tapi saya akan berikan kepada saudara. Itu firman Tuhan. That's the word of God. Itu firman Tuhan. And you must start believing. Dan saudara mulai harus percaya. Don't stay at home and be worrying. Oh, Tinaja preacher, no money. Stop that. Jangan hanya tinggal di rumah terus mengeluh, aduh gak ada kerjaan, gak bisa ngapa-ngapain. All my businesses are gone. Oh, this problem is too big. Usaha saya gak berjalan, masalah saya terlalu besar.
Oh, my children cannot go to school. Stop that. Anak-anak nggak bisa sekolah. Berhenti berpikir seperti itu. Stop that. Berhenti. It's time to pray. Ini waktunya untuk berdoa. When you pray, Ketika saudara berdoa, stretch your faith. kembangkan iman saudara. Angels will walk into your house Dan malaikat akan masuk ke dalam rumah saudara and bring solution. dan memberikan solusi bagi saudara. Angels will walk into your house. Malaikat akan masuk ke rumah saudara. Angels will transfer money to your account. You don't believe. Malaikat akan mentransfer uang ke rekening saudara. Betul. Saudara percaya. This is the time. Inilah waktunya. This is the time. Inilah waktunya. Stretch your faith. Kembangkan iman saudara. Because we are going through a very challenging time, challenging season. Karena kita akan menghadapi musim yang sangat menantang di depan ini. Because now I want to build the faith of my people. Dia waktunya aku akan membangun iman daripada orang-orangku, I want to umatku. build the faith of my people. Aku akan membangun iman dari umatku. It will be tough, Ini akan sulit, but don't give up. tetapi jangan menyerah. Miracles are coming. Mujizat keajaiban itu akan terjadi. Miracles are coming. Mujizat itu akan Do terjadi. you believe? Apakah saudara percaya? You believe? Apakah saudara percaya? Apakah saudara percaya? Something God taught me by experience. Dari pengalaman Tuhan berbicara kepada saya. From November 19, Mulai dari November 2019 2019, sampai dengan 2020. 2020, November 19, November 19 2020 I saw miracles saya melihat mujizat that I've never seen flying up and down. yang belum pernah saya lihat. I experienced miracles 2019 November to 2020 November 19. Dari 19 November 2019 sampai 19 November 2020 I didn't go anywhere. saya tidak pergi kemanapun. Every day fasting, Setiap hari berpuasa, every day gym, setiap hari berolahraga. 5 a.m. gym, Jam 5 pagi sudah berolahraga. and God proved something to me. Dan Tuhan membuktikan sesuatu God kepada saya. said, it's not that you're running up and down, you'll be blessed. Bukan karena kamu kesana kesini kamu akan You diberkati. appreciate my presence. Ketika engkau mendatangi hadirat, I will cause miracles to come to you. aku akan menyuruh mujizat itu datang kepadamu. And I'm telling you, Dan saya mengatakan kepadamu, I reach more nations. saya menjangkau negara yang lebih luas lagi. I reach more souls during COVID. Saya menjangkau jiwa yang lebih lagi semasa COVID ini. I minister to governors, Saya mayors melayani ke pemerintahan, ke orang-orang pemerintahan during COVID. selama masa COVID. And I didn't go out. Saya tidak perlu pergi keluar. I pray for many soldiers, Saya berdoa untuk banyak tentara, majors, general, police during COVID. ya, pejabat-pejabat semasa COVID ini, mayor, jenderal. And so many of them gave their life to Christ during COVID. Dan selama itu banyak mereka yang menerima Tuhan Yesus selama masa COVID ini. God said, I want to teach you, Tuhan bilang, saya mau mengajar kamu trust my presence. percaya kepada hadiratku. Everything you see, Apapun yang kamu lihat, the system, sistem-sistem yang ada di dunia education, ini, pendidikan, medicine, kesehatan, doctors, dokter, none can be trusted. tidak bisa dipercaya. None can be trusted. Tidak ada yang bisa dipercaya. Put your trust in me. Taruhkan kepercayaanmu kepadaku, kata Tuhan. You know, the worst field in education now is medicine. The worst. Yang paling parah dari dunia yang ada sekarang ini adalah dunia pendidikan kesehatan. COVID has exposed medical field. Jadi oleh karena COVID ini terbukalah apa yang terjadi sebenarnya dalam dunia kesehatan So ini. there's nothing to trust except God, Jadi tidak ada yang dapat dipercaya lagi selain including Tuhan. your health. Termasuk juga kesehatan. Your health. You must trust God. Saudara harus percaya kepada Tuhan. Not even what the doctor say, because the doctor himself is not sure. The doctor is not sure of what he's saying. Ya, jadi jangan percaya penuh dengan apa yang dikatakan oleh dokter, karena dokter juga nggak sepenuhnya yakin dengan apa yang dikatakannya. You must trust God.
Saudara harus percaya kepada Tuhan. Increase your faith to trust God. Angkat dan naikkan iman saudara kepada Tuhan. Finally, Akhirnya pada verse 18. ayat ke-18. Why we do not look at the things which are seen, Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, but at the things which are not seen. melainkan yang tak kelihatan. For the things which are seen are temporary, Karena yang kelihatan adalah sementara, but the things which are not seen are eternal. sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Everything you see, Semua yang saudara lihat temporal. hanya sementara. Today, the rich become son of the poor. Sekarang orang yang paling kaya tiba-tiba menjadi miskin. Do you know who is afraid now? Saudara tahu siapa yang takut Who sekarang? is more afraid of COVID-19? Siapa yang paling takut dengan COVID-19? It's not the poor. Bukan orang miskin, saudara. It's not the poor. Bukan orang miskin. The poor was going about. Yeah. Orang miskin santai saja. But go and look at the rich. Coba lihat orang kaya. Semprot sana, semprot sini, pakai. Orang miskin berjemur aja. Who is afraid? The Mereka, rich. mereka yang kaya yang takut. Don't touch, don't touch. Jangan sentuh. Jauh. Di situ aja. Dia takut. Orang kaya takut banyak. I know them. Saya tahu mereka itu begitu. Now they are calling me, Pastor, where are you? Nah, mereka mulai memanggil saya, Pastor, di mana kamu? Today I'm in, what is that? Pakambaru. Is it Pakambaru? Samosi. Ada yang menelpon salah satu orang kaya itu. Di mana Pastor? Oh, saya di Samosir. You didn't tell us. Oh, kamu nggak kasih tahu kami, katanya. After 2 days, where are you? Setelah 2 hari, telepon lagi, di mana kamu? Pakambaru. Are you traveling? Di Pekanbaru. Kamu jalan-jalan. I spoke to one of my daughters in Singapore. Saya bicara kepada salah satu murid saya di Singapura. Because if in Singapore is more safe. Kalau saudara di Singapura mungkin She has been in Singapore for 6 months. dia sudah melayani 2 bulan. She escaped. She's a businesswoman, escaped Jakarta. Oke, Singapore. dia bersembunyi di Singapura selama 2 bulan sudah 6 months already. seorang pengusaha 2 bulan sudah. 6 months, 6 bulan. Pastor, where are you now? Dia bertelepon kepada Pastor, di mana kamu sekarang? Oh, I am transiting in Jakarta. I'm on the way to Kalimantan. What? Saya sedang transit di Jakarta dan mau ke Kalimantan. Apa katanya? Are you traveling during COVID? Apakah kamu pergi jalan-jalan selama masa COVID ini? I said, yes. Saya bilang, ya. So my father-in-law is here. Karena mertua saya juga ada di sini. We're traveling together. Kami jalan sama-sama. Yeah, I was there. So who is afraid? The rich. Jadi siapa yang takut, Bapak Ibu? Yang kaya. Now, I'm not saying you should disobey your government. Saya tidak menyuruh saudara untuk melanggar peraturan pemerintah. Do all the protocols, Lakukan semua protokol, but don't allow fear. tapi jangan izinkan ketakutan. Follow the protocols, Lakukan protokol kesehatan. but don't allow fear. Don't be Jangan afraid. biarkan ketakutan menguasai saudara. I follow protocols. Saya juga mengikuti I protokol. put on masks. Saya pakai masker. I'm not putting masks because I'm preaching. Saya tidak pakai masker karena saya sedang berkhotbah. Because you asked me to put on masks and preach. Saudara maksa saya ya, dalam maksa I saya. will suffocate. Saya bisa sesak nanti. Amen. So, this is what the Lord is saying. Ini yang Tuhan katakan. And I want you to stand on the word of God. Dan saya mau saudara berdiri di atas kebenaran I firman want to Tuhan see victory. dan melihat kemenangan. Marigas will experience victory. Barigas akan mengalami kemenangan. Will experience victory. Akan mengalami kemenangan. Supernatural victory. Supernatural, kemenangan yang supernatural. Supernatural victory. Supernatural, kemenangan yang supernatural.
seeing something in the realm of the spirit. Saya sedang melihat dalam alam roh. But I don't know whether that is also seeing that. I don't know whether it's also seeing that. I'm seeing a gate in front of the church. Saya melihat suatu gerbang di depan gereja. Gate. Gerbang. A big gate in front. Gerbang yang besar di depannya. Is there a gate there? No. No, there's no gate. But I'm seeing a big gate. Saya sedang melihat sebuah gerbang besar di depan gereja ini. When I sat down, Ketika saya duduk, I saw a small gate. ada gerbang yang kecil juga. But as I'm preaching right now, Tetapi ketika saya I'm seeing a big gate. menyampaikan firman, saya melihat ada gerbang yang besar. And on that gate, Dan di gerbang itu, closed, the gate is closed. gerbangnya tertutup. But there's so many crowd outside. Dan tapi banyak orang di luar dari gerbang itu. Crowd. Banyak keramaian. They want to come in. Mereka mau masuk. Barigas buka. Barigas buka. We already hear your testimony. Please open the gate. We want to come in. Kami sudah dengar kesaksian. Kami mau masuk. Big gate, golden gate. Gerbangnya dari emas. And crowd outside. Dan ada banyak kerumunan orang di luar sana. The Lord said, get ready. Dan Tuhan bilang, bersiap. After pandemic, Setelah pandemi ini, people will run 10 services here. kita akan mengadakan 10 kali ibadah di tempat ini. I said, no, jangan, cannot. Gak bisa, gak mungkin itu. Mungkin saudara pikir kayak gitu. Africa, where I come from. Africa, where I come from. Afrika di mana tempat saya? Sunday, Sunday, we run 10 services. Dalam satu minggu kami melakukan 10 kali ibadah. 10 services. 10 kali ibadah. 30 minutes break. Hanya 30 menit istirahat. Every 30 minutes we are changing service. Setiap 30 menit kita ganti ibadah yang baru, ibadah yang baru. I see crowd. Saya melihat keramaian. Crowd is coming. Keramaian itu datang. And I'm not surprised Nah, saya tidak terkejut when I came into the church. ketika saya masuk ke gereja ini pertama I kali. look around. I say, wow, Dan yes. saya melihat, wow, Yes. ya. We're getting ready for the harvest. Kita sedang siap untuk penuaian. We're getting ready for the harvest. Kita sedang siap untuk penuaian. The harvest is coming. Penuaian itu The datang. Lord is saying, expand. Dan Tuhan akan memperluasnya lebih lagi. Expand. Memperluas. Expand. Expand. Memperluas. Expand. Memperluas. Expand. Memperluas lebih lagi. Expand. Memperluas lebih lagi. Expand. Memperluas lagi. Because after COVID-19, Karena setelah COVID-19 ini, people will run to church. mereka akan mencari gereja. People will run to find God. Mereka akan mencari Tuhan. Shall we pray? Mari kita berdoa. Let's pray. Let's pray. Get to that. Let's pray. Mari kita berdoa. I want you to talk to the Lord Saya ingin saudara berbicara kepada Tuhan malam hari. and tell the Lord, Dan katakan kepada Tuhan, prepare me siapkan aku Tuhan this season. untuk musim yang baru ini. Prepare me. Siapkan aku Tuhan. Prepare my family. Siapkan keluargaku. Prepare my faith Siapkan iman percaya for this new season. untuk musim yang baru. All things Semuanya are possible. adalah mungkin. All things Semuanya are possible. adalah mungkin bagi Don't be afraid. Jangan takut. The Lord is with you. Tuhan beserta kita. Don't be afraid what you have lost. Jangan takut apa yang sudah kita hilang, yang sudah hilang dari kita. Don't be afraid that you relocate. Jangan takut kalau saudara dipindahkan lokasi. It's because God is shifting you closer to your blessing. Karena saudara sedang dipindahkan Tuhan dekat kepada berkat saudara. Don't be afraid Jangan takut where you are. di mana saudara berada saat ini. Blessing is coming to you Karena where you berkat are. itu akan datang kepada saudara di mana saudara berada saat ini. Tell the Lord, Katakan pada Tuhan, open my eyes. buka mataku Tuhan. Open my eyes. Buka mataku Tuhan. Let me see your plan. Biarlah saya melihat, kami melihat rencanamu. Let me see your Biarlah plan. kami melihat rencanamu. Open my eyes. Buka mata kami Tuhan. Open my eyes. Buka mataku. Thank you. Terima kasih Tuhan. There is someone here. Ada seseorang di tempat ini. Something like warm. Like warm.
Ada seperti ular, It's moving around your body. seperti menjalar di tubuh saudara. It's moving around your body. Bergerak, menjalar di sekujur tubuh saudara. And you feel uncomfortable. Saudara merasa tidak nyaman jadi. God is healing you right now. Tuhan sedang menyembuhkan saudara. God is healing you right now. Tuhan sedang menyembuhkan You saudara. are sick in your body. Kalau saudara ada sakit di tubuh I saudara, want you to put your right hand there. letakkan tangan kanan saudara di tempat yang sakit. Put your right hand there. Taruh tangan kanan saudara di tempat yang sakit. Jesus still heals. Tuhan Yesus masih bisa menyembuhkan. Jesus still heals. Tuhan Yesus masih menyembuhkan. Jesus still Tuhan heals. Yesus masih menyembuhkan. Tonight, Malam hari ini, I command, aku perintahkan, wherever that sickness is, now, dimanapun penyakit itu adanya, out, keluar, 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 out. keluar. Tonight, Malam hari ini, you are healed. kamu, saudara disembuhkan. Check yourself now, you are healed. Periksa tubuh saudara, You are healed. saudara disembuhkan. Check yourself. Periksa, I periksa. don't want to take testimony because we need to break our fast. Saya tidak akan membuat satu kesaksian karena kita nanti akan ada buka. But I'm showing you are healed. Tapi saya mau menunjukkan bahwa saudara If you are sudah that disembuhkan. person that something is moving around in your body, Kalau saudara orang yang saya tunjukkan tadi yang ada sesuatu di tubuh yang sedang berjalan, particularly in your tummy, paling sering ada di sekitar perut saudara, God has healed you. Tuhan sudah menyembuhkan saudara. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. Any poison in your blood Setiap racun itu di darah saudara is destroyed. sudah dihancurkan sekarang. Is destroyed. Dihancurkan sekarang. Now the Lord is upgrading your immune, your body immune. Tuhan sedang menaikkan imun tubuh saudara. Let it quack dalam nama Yesus Kristus. Dan biarlah itu menguasai tubuh saudara. Your body immune Imun tubuh saudara is stronger. lebih kuat lagi. Your heart is stronger. Jantung saudara jadi lebih kuat lagi. Your kidney is stronger. Ginjal saudara menjadi lebih kuat lagi. Your lungs is stronger. Paru-paru saudara menjadi kuat lagi. Your system is stronger. Seluruh sistem tubuh saudara In menjadi the kuat lagi. name of Dalam Jesus. nama Yesus. In the name of Dalam nama Jesus. Yesus. In the name of Dalam Jesus. nama Yesus. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Beri kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan kita. Puji Tuhan. Kita akan berikan korban syukur kita. Kita akan berdoa syafaat. Kami persilakan. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Ku sorakan. Haleluya. Mujizat besar pasti terjadi dalam hidupku. Jadilah haleluya.
Mari kita berdoa secara khusus untuk bangsa kita Indonesia. Mari setiap kita naikkan doa kita di hadapan Tuhan. Bapak Presiden, Wakil Presiden, bakal juga Kalimantan Tengah, Kota Palangkaraya juga mari kita bawa ke dalam tangan Tuhan. Mari semua kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus malam hari ini ya Tuhan, kami ada bersama-sama di tempat ini ya Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau Allah yang berkuasa atas segalanya. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon anugerah dan kasih karunia Tuhan, pulihkanlah bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Bahkan kami berdoa secara khusus ya Tuhan untuk Bapak Jokowi sebagai Presiden. Kami berdoa karuniakan dia hikmat yang daripada Engkau ya Tuhan untuk memimpin bangsa ini. Takut akan Engkau ya Tuhan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus diberkatilah Tuhan bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Dan pada saat ini kami berdoa ya Tuhan, segala kuasa kegelapan roh jahat iblis setan dalam bentuk apapun, bahkan dalam bentuk virus corona, pada malam hari ini kami bersatu hati, segala kuasanya kami ikat, tolak, patah, hancurkan segala kuasanya di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Kami percaya dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami ikat segala kuasa di dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan, pulihkan negeri kami di dalam nama Yesus. Bahkan juga kami berdoa Tuhan untuk Kalimantan Tengah, Tuhan kami bawa ke dalam tangan. Berkatilah pemimpin di Kalimantan Tengah ini Tuhan. Beri gubernur jajarannya Tuhan, berkati. Berikan dia hikmat ya Tuhan, untuk dia memimpin Kalimantan Tengah ini Tuhan, dengan hati yang takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala kuasa yang ikat membelenggu hidupnya, yang mencoba mengganggu kehidupannya, bersatu hati kami tolak, patahkan, hancurkan segala kuasanya dalam nama Yesus. Darah Yesus yang berkuasa, biar dia memiliki hati yang takut akan Tuhan di dalam nama Yesus. Bahkan juga Tuhan untuk wali kota Palangkaraya juga Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan, berkatilah Kalimantan Tengah, berkatilah kota ini ya Tuhan di dalam nama Yesus. Bahkan juga Tuhan kami berdoa untuk jiwa-jiwa yang ada di kota ini ya Tuhan di dalam nama Yesus. Mereka yang terikat, mereka yang terbelenggu, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Segala kuasa iblis, setan, roh teritorial, roh perdukunan orang kuat yang mengikat membelenggu jiwa-jiwa di kota ini, bersatu hati kami ikat, tolak, patah, hancurkan segala kuasanya di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Lepaskan hal yang terjadi di dalam nama Yesus. Patahkan segala kuasa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Berkatilah Tuhan juga Kota Palangkaraya ini. Kasih karunia Tuhan, damai sejahtera Tuhan melimpah atas kota ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Mujizat besar selalu terjadi atas kita. Mari kita naikkan pujian sama-sama, katakan terjadi haleluya. Sorak haleluya. Mujizat besar masih terjadi dalam hidupku. Terjadi haleluya. Kami bersorak hanya bagimu Yesus, Tuhan Raja di atas segala raja. Haleluya. Mujizat besar selalu terjadi atas mejamu. Mujizat besar selalu terjadi atas mejamu. Haleluya. Mari kita berdoa secara khusus untuk gereja Tuhan, gereja Medan Paringgas, untuk menyongsong pekerjaan Tuhan yang besar. Mari kita berdoa, kita bawa gereja ini, biarlah ada kesehatan,
berjalan bersama-sama mengerjakan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Di antara para pekerja, seluruh umat dan jemaat Tuhan, kita sehati, kita sepakat di dalam Tuhan untuk mengerjakan apa yang Tuhan mau kerjakan untuk gereja. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan. Kami mengucap syukur gereja yang ada di tengah-tengah Kalimantan Tengah kota ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan juga setiap kami hamba-hambamu ya Tuhan, yang boleh Kau pilih, Kau panggil, Kau tetapkan untuk mengerjakan pekerjaan melalui gerejamu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kesehatan ada di antara kami ya Tuhan. Biarlah kami sepakat di dalam Engkau ya Tuhan, untuk mengerjakan perkara yang besar, perkara yang dahsyat itu. Di dalam nama Yesus Tuhan yang berkuasa. Tidak kami izinkan segala pekerjaan kuasa iblis yang mencoba mengacaukan, yang mencoba mencuri damai sejahtera. Segala kuasa ini bersatu hati kami tolak, katakan hancurkan segala kuasanya di dalam nama Yesus. Karena Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, berkatilah gereja-Mu ya Tuhan. Bahkan pelayanan-pelayan yang ada kami berdoa Tuhan. Berkatilah Tuhan persekutuan-persekutuan yang ada, komsel-komsel yang ada kami berdoa. Tuhan memberkati setiap para pemimpin komsel ini Tuhan. Urapi Tuhan, berikan kami hikmat, berikan kami kekuatan Tuhan, untuk kami boleh mengerjakan bagian kami di dalam nama Tuhan, sehingga banyak jiwa yang dimenangkan, sehingga banyak jiwa yang mengalami kelepasan. Bahkan umat Tuhan diberkati oleh Tuhan dalam gereja-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk seluruh jemaat juga Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Baik itu dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam apapun yang sedang setiap kami kerjakan, Tuhan kami percaya Tuhan berkati dengan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Bahkan juga kami berdoa secara khusus Bapak Ibu. Kita berdoa secara khusus untuk Bapak Ibu gembala sidang kita. Biar Tuhan terus berikan kekuatan yang baru bagi mereka. Mari kita mengatakan kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa secara khusus untuk hamba-Mu Bapak Ibu gembala sidang kami. Masa Tuhan mereka kami berdoa Tuhan berikan mereka kekuatan. Tuhan berikan mereka hikmat. Bahwa Tuhan yang baru yang berasal daripada Engkau Tuhan. Dijauhkanlah kiranya dari segala kelemahan tubuh. Dijauhkanlah kiranya dari segala penyakit. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah hamba-Mu lebih lagi Tuhan. Bawah Tuhan demi bawahnya yang baru. Kau nyatakan bagi hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkatilah Bapak Ibu gembala sidang kami. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu yang kudus ya Tuhan. Pagari mereka dengan api kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Bahkan setiap kami yang hadir malam hari ini juga Tuhan berkati. Keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi Tuhan berkati. Dan setiap kehidupan kami, anak-anak kami, pendidikan anak-anak kami juga Tuhan kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Tuhanlah sumber segala darah yang hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Hallelujah.
persembahan kami kepada Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang memberikan dengan rasa syukur. Berkati setiap tangan-tangan yang memberikan dengan sukacita, dengan hati yang terbuka kepada Tuhan. Karena kami bukan memberkati manusia, tetapi kami memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Karena Tuhan sudah memberkati hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur, haleluya, dan kami memberi di dalam nama Yesus. Amin. Silakan. Saya melihat banyak orang sedang naik mencari dan mencari, tapi sekarang dikuatkan, diingatkan lagi. Ini pasti jadi, amin. Ini pasti jadi. Berbondong-bondong mereka naik dan mereka menjadi pohon yang saya katakan hari itu, saudara. Tuhan memberkati. Saya yakin juga kita harus berdoa. Roh-roh COVID gitu deh. Ya, itu roh itu, coba bayangkan, satu kena katanya semua. Terus kalau dia virus, bagaimana kesempatan waktu itu? Kalau bukan roh terus berkeliling. Makanya kita nengki roh COVID. Amin. Saya setuju. Haleluya. Gerbangnya masih terbuka dan itu visi dan misi gereja tahun ini. Dikuatkan kita, amin. Mujizat, melipat gandaan, barigas, pemberitaan Injil. Haleluya. Terima kasih karena Tuhan menyampaikannya melalui Pastor Tony. Mengingatkan, sudah disampaikan juga sama saya. Jangan pulang dia nanti. Wah, haleluya, amin. Amin. Saya bilang istrinya tadi, itu sudah Tuhan kasih tahu sama saya sebelumnya. Rupanya Pastor Tony, apa ini sudah diberitahu sama Bapak, apa tidak, saya tidak tahu katanya.
Haleluya. Saudara, kenapa? Di Pekanbaru umur 70 tahun tidak diizinkan ke gereja. Di Jakarta juga gereja Katolik 70 tahun ke atas tidak boleh ke gereja. Tuh, karena yang diintip setan itu kali yang 70 tahun. Tapi 78 tahun sehat walafiat di Barigas. Tak seorang pun kita yang dilukai. Gos-gosan biasa itu. Amin. Tuhan juga tadi berbicara bahwa kita ada sesuatu nanti masalah, tapi kita semua akan diseberangkan. Ada sungai yang besar itu, tapi Tuhan berikan kendaraan untuk menyeberangkan kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih pernyataanmu buat kami hari ini. Terima kasih berkat-Mu yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih kesembuhan dan penjagaan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih apa yang telah Tuhan membuatkan itu pasti terjadi. Terima kasih Bapak, terima kasih. Besok lagi kami ada ucapan syukur. Tuhan memberkati semua. Jemaat-Mu tidak ada akan terjamah oleh kuasa roh si COVID. Tapi kami terbebas daripada itu semua. Karena kuasa Tuhan lebih besar daripada kuasa roh si COVID. Kami sehat walafiat semua di dalam nama Yesus. Terima berkat bagimu, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih-Nya yang melimpah bagi kita sekalian, memberkati kita dimanapun kita berada, baik dalam perjalanan studi anak-anak kita dan persekutuan Roh Kudus bagi kita sekalian. Maranatha, Yesus yang menyebut kita. Terpujilah Dia kekal selama-lamanya. Haleluya. Orang percaya berkata amin. Haleluya. Percaya doa itu. Sebelum kita berdoa dan berdoa, besok ada ucapan syukur untuk Bapak. Kita mulainya tepat jam 5. Jadi bukan jam 6, jam 5. Mari kita berdoa dan makan minuman. Bapa kami di sorga, adalah nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Kami bisa berkumpul dalam ibadah doa untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Firman itulah Tuhan sendiri. Pada saat ini Tuhan sedia makanan minuman untuk berkat dan kuduskan ini untuk kesehatan rohani dan jasmani kami, biar kami selalu sehat memuji-Mu. Kami sambut makanan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.